Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali bersama-sama di pagi hari. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita mau datang di hadapan Tuhan. Dengan bersama-sama kita mau menyatakan isi hati kita, mengungkapkan kepercayaan kita, dan kita diberikan kekuatan baru, dan kita diberikan firman-Nya yang menjadi dasar dari kepercayaan kita menghadapi hari-hari yang masih ada. Nah, Bapak Ibu Saudara, selama kita hidup di dunia tentunya kita tidak pernah bebas dari rasa takut dan khawatir. Jangankan kita, Bapak Ibu Saudara, Daud saja yang hidupnya sudah begitu dekat dengan Tuhan, dia pun mengalami rasa takut itu. Namun respon Daud itu yang kita mau pelajari. Sebab pada waktu dia takut, dia berkata apa? Pada waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Pada waktu rasa takut dan khawatir datang dalam hidup kita, bangun iman percaya kita. Maka kita akan melihat bagaimana kita adalah orang-orang yang bisa mengatasi rasa takut dan khawatir itu. Rasa takut dan khawatir itu tidak mengambil alih iman kita. Rasa takut dan khawatir itu tidak berkuasa atas hidup kita. Sehingga kita dapat berkata, sungguh hanya dekat Tuhan kita merasa tenang dalam hidup ini. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, judul dari sharing saya saat ini, saya beri judul Gelas Kekhawatiran. Apa yang dimaksudkan dengan gelas kekhawatiran? Nanti kita akan bahas, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah sebuah ilustrasi yang biarlah lewat ilustrasi ini kita selalu diingatkan akan kekhawatiran ini. Nah, sebelumnya tentunya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati. Bapa pemelihara hidup kami, kalau burung-burung di udara, bunga di ladang Engkau pelihara, Engkau dandani begitu luar biasa. Ingatkan kepada setiap kami saat ini Bapa, bahwa kalau hari ini kami boleh ada, semua hanya oleh karena bukti dari kesetiaan dan pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Kami mau serahkan hidup kami selebihnya ke dalam tangan-Mu. Kalau sekian puluh tahun sampai hari ini Engkau sudah memelihara hidup kami demikian sempurna, lalu atas dasar apa kami meragukan tahun-tahun yang ada di depan kami? Karena Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah bekerja separuh jalan. Engkau yang telah memulai segala sesuatu yang baik dalam hidup kami, Engkau juga pasti akan menyempurnakannya sampai selesai. Itu sebabnya Bapa, kami serahkan semua ketakutan dan kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu, sebab Engkaulah yang menjaga dan memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita berbicara tentang ketakutan dan kekhawatiran, maka kita tidak bisa lepas dari firman Tuhan ini. Dan hari-hari ini kemana saya pelayanan, saya selalu bacakan firman Tuhan ini. Matius 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Sebab firman Tuhan ini sangat menantang setiap kita untuk kita tidak perlu hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Baik, Matius 6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34, Bapak Ibu Saudara, judul dari perikop ini hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah pula khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Tuhan mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah
kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dulu kerajaannya dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-34 tadi katakan apa? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksudkan dengan gelas kekhawatiran? Seperti tadi saya katakan, ini adalah sebuah ilustrasi, Bapak Ibu Saudara, di mana ada seorang profesor psikologi. Nah, karena dia adalah profesor dalam bidang psikologi, jadi dia banyak bermain dengan akal pikiran dan segala sesuatunya. Lalu dia mengajarkan prinsip kepada mahasiswanya tentang mengelola stres. Nah, di aula yang penuh dengan para siswa itu, saat ia mengajar, dia mengangkat segelas air putih. Maka semua orang mengira, mereka pasti akan ditanyai dengan pertanyaan yang tipikal, yaitu gelas setengah kosong atau gelas setengah penuh. Bapak Ibu Saudara, sama-sama nih, gelas setengah kosong atau setengah penuh. Mana yang kita lihat, yang kosong atau yang penuh? Ukuran kita kosong atau penuh. Maka kalau ukuran kita kosong, maka itu menjadi setengah kosong. Kalau fokus kita kepada kepenuhan, maka itu setengah penuh. Nah, itu adalah pertanyaan yang tipikal, dan para mahasiswanya merasa bahwa ini pasti pertanyaan itu lagi. Tapi ternyata bukan itu yang ditanyakan oleh profesornya, Bapak Ibu Saudara. Dengan tersenyum profesor itu bertanya, berapa berat segelas air yang saya pegang ini? Para siswa serempak meneriakkan jawaban, mulai dari 4 ons hingga sampai beberapa kilo. Mana mungkin gelas beberapa kilo ya Bapak Ibu Saudara. Tapi namanya juga mungkin jawabannya itu cuma konyol, cuma bercanda atau apapun. Tapi beragam lah siswa itu menjawab berapa berat gelas itu. Lalu profesor itu kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya berat mutlak dari gelas ini tidak masalah. Namun yang terpenting adalah berapa lama kita memegangnya. Jadi beratnya itu tergantung dari berapa lama kita memegang gelas tersebut. Jika kita memegangnya selama 1 atau 2 menit, maka gelas itu akan terasa cukup ringan bagi kita. Mungkin sangat ringan bahkan. Namun jika kita memegangnya selama 1 jam berturut-turut, maka beratnya mungkin akan membuat lengan kita terasa sakit. Dan jika kita memegangnya selama 1 hari berturut-turut, maka lengan kita kemungkinan akan kram dan terasa seperti mati rasa atau lumpuh. Padahal isinya sama, gelas yang sama. Berat gelas itu tidak berubah. Tetapi semakin lama kita memegangnya, maka semakin berat rasanya bagi kita. Demikian kata si profesor. Saat semua siswa mengangguk-angguk tanda setuju dan paham, dia melanjutkan. Tekanan dan kekhawatiran dalam hidup kita sangat mirip dengan segelas air ini. Ketika kita sesaat khawatir, maka tidak akan ada apa yang terjadi. Ketika kita sedikit lebih lama khawatir, maka kita mulai sedikit sakit. Kita mulai
merasa panik. Dan ketika kita khawatir sepanjang hari, maka kita akan merasa benar-benar mati rasa, tidak mampu melakukan yang lain, sampai kita menjatuhkan gelas kekhawatiran itu. Sebagai manusia, Bapak Ibu Saudara, jika kita terus-menerus khawatir, maka sama artinya kita hanya bertuhan di mulut, tetapi miskin iman di dalam hati. Ingat, tidak peduli apa yang terjadi di siang hari, letakkan semua beban di malam hari. Jangan membawanya sepanjang malam, dan jangan membawanya ke hari berikutnya. Di samping beban tentunya amarah, ya, kita seringkali dengar nasihat seperti ini. Jangan simpan amarahmu sampai esok hari. Itu sebabnya firman Tuhan tadi katakan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita ganti, kekhawatiran sehari cukuplah untuk sehari. Kemarahan sehari cukuplah untuk sehari. Semuanya cukup sehari aja. Sebab kekhawatiran tidak akan pernah mengubah hari esok. Bahkan kekhawatiran hanya akan menguras kegembiraan kita hari ini. Apa yang membuat kita tetap bersuka cita dan mampu bertahan di tengah kekhawatiran hidup yang kita alami? Kepercayaan kepada janji Tuhan itu satu-satunya alasan. Ya, percaya bahwa Tuhan tidak akan memberikan pencobaan melebihi kekuatan kita. Percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan sehingga kita mampu untuk mengatasinya. Percaya bahwa semua yang terjadi ada di dalam rancangan Tuhan, bahkan merupakan bagian dari apa yang Tuhan sedang rancangkan atas hidup kita. Dan percaya bahwa Dia pula yang akan memberikan kemenangan pada akhirnya. Itulah pengharapan kita. Tuhan ingin melihat kita tetap bersuka cita dalam keadaan apapun. Jika burung-burung saja, mungkin Bapak Ibu Saudara dengar suara burung-burung saat ini, sementara saya lagi membuat konten ini. Jika burung-burung saja masih berkicau setelah badai, mengapa kita tidak? Itu sebabnya Tuhan juga berkata bahwa jika burung-burung saja tidak pernah khawatir menjalani hidup, apalagi kita yang percaya kepada Tuhan. Jadi tetaplah bersuka cita. Tetaplah jalani hidup ini dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan, bahwa Dia adalah Bapa yang menyediakan segalanya bagi kita. Tak akan ku khawatir jalani hidupku, sebab Bapa memeliharaku. Tak akan ku takut hadapi semua, sebab Dia besertaku. Burung di udara yang tiada menabur, namun tak berkekurangan. Terlebih anaknya yang selalu berharap hanya pada Bapa.
Bapa yang menyediakan yang ku perlukan, tak pernah Dia inginkan ku kekurangan. Bapa selalu mengerti semua yang terjadi, tak pernah Dia biarkan ku hadapi sendiri. Bapa yang menyediakan yang ku perlukan, tak pernah Dia inginkan ku kekurangan. Bapa selalu mengerti semua yang terjadi, tak pernah Dia biarkan ku hadapi sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, satu hal yang harus kita ingat, bahwa tidak akan pernah Tuhan biarkan kita menghadapi segala sesuatu dalam hidup ini sendirian. Sebab Dia adalah Tuhan yang mengerti, Dia adalah Bapa yang peduli, dan Dia yang mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan kita. Bahkan lebih dulu Dia tahu daripada kita tahu bahwa itu akan menjadi kebutuhan dan keperluan kita dalam hidup ini. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin di dalam mencukupi segala sesuatunya itu, mungkin Tuhan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Bukan karena Dia nggak peduli, tapi karena Dia sedang menguji kita di dalam penantian kita akan segala sesuatu yang Tuhan ingin berikan bagi setiap kita. Itu yang seringkali Tuhan uji. Apakah kita akan tetap setia? Apakah kita akan tetap bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah keadaan apapun dalam hidup kita? Nah, jadi mari kita buang semua ketakutan dan kekhawatiran kita, sebab adalah Bapa yang memelihara kita. Mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan, tak akan ku khawatir jalani hidupku, sebab Bapa memeliharaku. Tak akan ku takut hadapi semua, sebab Dia besertaku. Burung di udara yang tiada menabur, namun tak berkekurangan. Terlebih anaknya yang selalu berharap hanya pada Bapa. Bapa yang menyediakan yang ku perlukan, tak pernah Dia inginkan ku kekurangan. Bapa selalu mengerti semua yang terjadi, tak pernah Dia biarkan ku hadapi sendiri. Bapa yang menyediakan yang ku perlukan, tak pernah Dia inginkan ku kekurangan. Bapa selalu mengerti semua yang terjadi, tak pernah Dia biarkan ku hadapi sendiri. Tak pernah Dia biarkan ku hadapi sendiri. Tak pernah Dia biarkan ku hadapi sendiri. Takkan pernah sendiri, tak akan pernah dibiarkan, tak akan pernah
tinggalkan selamanya, selama-lamanya. Engkaulah Tuhan yang menjaga, memelihara hidup kami, Bapa. Serahkan semua ketakutan dan kekhawatiran kita kepada Tuhan, sebab Dialah yang memelihara hidup setiap kita. Kalau Dia katakan Dia adalah pemelihara hidup kita, percayalah kita tidak akan pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Itu sebabnya kekhawatiran dan ketakutan tidak akan menambahkan sahasta saja pada jalan hidup kita. Lalu buat apa kita pegang, kita jaga itu ketakutan dan kekhawatiran, kita pelihara dan kita biarkan dia menguasai hidup kita? Letakkan semuanya di dalam tangannya yang kuat itu, dan biarkan dia bertindak, biarkan dia menyelesaikan segalanya bagi setiap kita yang percaya. Sebab dia adalah penjaga, penolong, dan pemelihara hidup kita yang setia. Haleluya. Tuhan pemelihara hidup kami. Maafkan kami. Seringkali kami berkata, kami ini percaya kepadamu. Namun sesungguhnya kami ini tidak percaya. Kami tidak percaya bahwa Engkau sanggup untuk menolong kami. Itu sebabnya seringkali kami mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan masalah kami. Kami tidak percaya bahwa Engkau sanggup untuk memelihara hidup kami. Itu sebabnya seringkali kami mencoba untuk berusaha memenuhi kebutuhan kami sendiri. Kami tidak percaya bahwa Engkau sanggup untuk mengangkat beban hidup kami. Itu sebabnya seringkali kami merasa hidup kami akan berakhir pada kehancuran. Kami tidak percaya bahwa Engkau sanggup untuk menyelesaikan setiap persoalan hidup kami. Itu sebabnya seringkali kami menganggap Engkau tidak peduli atas apa yang terjadi dalam hidup kami. Maafkan kami Tuhan. Seringkali percaya kami hanya sampai di perkataan kami, namun tidak percaya di dalam hati kami. Sehingga seringkali kami jatuh, kami kalah di dalam memperjuangkan kehidupan ini. Kami percaya, ampunilah kami yang tidak percaya ini. Tuhan, ini hidup kami, ambil alih seluruhnya. Engkau tahu betapa rapuhnya kami ini. Kami tidak bisa hidup tanpamu. Jadilah Raja dalam hidup kami, berkuasa dan berdaulat atas hidup setiap kami. Mari semua yang setuju sama-sama kita katakan, amin.